Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa, amin. Saya rindu melihat tangan-tangan terangkat bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, amin. Mari bersama saya mengundang kita bersama kita baca di dalam Matius 1 ayat 23. Mari bersama kita membaca. Ada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang beserta dengan kita, amin. Kehadirannya selalu kita nanti-nantikan, amin. Dan percaya bahwa di saat Tuhan menyertai kita, kita yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, kita yang dalam keadaan yang sulit, kita diberikan kemampuan lebih oleh Tuhan, amin. Jadi bersama kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan yang sungguh luar biasa. Kelihatannya masih biasa ini. Ayo mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bersama tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas siang hari ini. Siang yang begitu indah, siang yang begitu Kau berkati Tuhan bagi setiap kami. Kami dapat berkumpul di tempat ini, menaikkan pujian kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Memohon Kau mengurapi setiap hati kami. Kami rindu Tuhan, menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan. Sehingga Allah Immanuel itu, Allah yang beserta dengan kami, boleh menyatakan Tuhan kuasa-Nya di atas setiap kehidupan kami, hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bawa hidup kami bawa hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita membawa hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh. Mari datang membawa hati, membawa hidup yang terbaik bersama katakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidup. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
buktikan Tuhan kesetiaan-Mu. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Engkau pengharapan kami dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi katakan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan. Kau membuktikan Tuhan kesetiaan-Mu. Engkau mari angkat tanganmu, katakan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Satu hal Tuhan yang kami percaya, Engkau tidak pernah Tuhan sedetik pun meninggalkan setiap kami Bapa. Sebab penyertaan-Mu sempurna, kuasa-Mu Tuhan sungguh dahsyat di dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan bawa hati. Kami tahu Tuhan bahwa jalan kami tidak selalu mulus. Kami tahu Tuhan, mungkin ada jurang yang terjal Tuhan di hadapan kami. Secara manusiawi Tuhan kami tahu bahwa kami tidak mampu. Tapi satu hal yang kami percaya, kami memiliki Allah yang sungguh dahsyat di dalam hidup kami. Bersama jemaat Tuhan angkat tanganmu. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih dalam lagi katakan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah
Tuhan lebih lagi. Rindu Tuhan lebih lagi Tuhan. Masuk di dalam hadirat. Tapi jangan ada yang berdiam diri pada saat ini. Rindu meninggikan Raja di atas segala. Bersama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Rindu Tuhan meninggikan-Mu. Rindu menyembah. Kasih. 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 Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan. Haleluya, haleluya. Tahta Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan selamanya. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi angkat tangan kita, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, terjadi di sini. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Kami rindu bersukacita, sebab adalah obat Tuhan bagi kami. Di saat kami bersukacita, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang bersusah hati Engkau yang melepaskan Tuhan, dan Kau memberikan kami kemenangan demi kemenangan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang rindu memuji Dia bersama saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Dia. Come on. Katakan, kasih yang begitu besar
lagi, lebih kuat dari dosa kasih-Nya yang selamatkanmu. Amin. Mari naikkan ucapan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukku. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukku. Akan berhenti meninggikan namamu, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukku, hidup yang kau beri hanya untukku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh dahsyat. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on church, say, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Rindu lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan sendiri katakan Tuhanlah, Tuhanlah. Mari berikan suaramu untuk Yesus. Hanya padamu. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semua bertepuk tangan bagi Yesus. Kami rindu Tuhan lebih lagi memujimu, sebab hati kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan,
walau bumi berguncang. Amin. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Sebelum duduk, bilang ke kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita tiba saatnya akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita membawa hati kita. Kita membawa hidup kita. Dan sebelum kita memberi, kita akan menyaksikan MCC News. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa. Kami rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Ini mungkin tidak sebanding Tuhan dengan apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Tetapi kami rindu belajar semakin hari. Kami rindu memberi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Semuanya hanya untuk menyenangkan hatimu, untuk membuat namamu ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita saksikan MCC. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Shalom jemaat Tuhan, saat ini Anda sedang menyaksikan Bethany News edisi 2 Mei 2021. Dan kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat baru yang pertama kali beribadah di tempat ini. Bersama saya Dini dan saya Rista, hanya di Bethany News. Seperti-Mu, ajaib perbuatanmu, tangan kanan. Sukacita terbesar orang percaya adalah mengetahui bahwa ada satu pribadi yang benar-benar mengasihi kita. Salib adalah bukti cintanya untuk saya dan saudara. Mari datang dengan hati yang sungguh-sungguh dalam ibadah raya pada hari Minggu 9 Mei 2021 diadakan sebanyak 2 kali. Pukul 11 siang dan pukul 5 sore. Bertempat di gedung Bethany My City Church Roof Parking Pakuwon Mall. Tidak lupa juga kami mengajak saudara untuk bergabung dalam CCF dengan menghubungi koordinator berikut ini. Untuk ibadah CCF Citraland setiap Selasa pukul 7 malam, saudara dapat menghubungi koordinator Bapak Santoso untuk info lebih lanjut. CCF Menara Pakuwon dan Wiyung tiap Rabu pukul 7 malam, saudara dapat menghubungi koordinator Bapak Haryanto untuk info lebih lanjut. CCF MCC Jakarta tiap Jumat pukul 8 malam, saudara dapat menghubungi koordinator Pendeta Robin. Dan CCF Simfoni PAW setiap Sabtu pukul 18.30 malam. Bagi saudara yang telah berkomitmen untuk bertumbuh di tempat ini, saudara dapat mengisi kartu anggota jemaat atau dapat menghubungi Bapak Sigit di nomor 0822 3372 5532.
Jangan lewatkan juga informasi gereja kita di Instagram @betanimcc_official. Saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Success People juga dapat membantu operasional gereja ini, baik itu dalam penyewaan gedung atau pelayanan lainnya, lewat nomor rekening gereja berikut ini. Tinggi kuasa-Mu yang sempurna, semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Demikianlah Betani News hari ini. Tanpa basa-basi lagi, kami berdua pamit undur diri. Have a blessed Sunday. God bless you. Mari kita akan menerima berkat firman Tuhan, kita bawa hati kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di bawah hati katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Terima kasih Bapak. Katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari jemaat Tuhan katakan, saat ku tak, katakan, mengerti rencanamu, pengharapanku. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
Semua jemaat angkat kedua belah tanganmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi. Jiwaku yang kuat. Semua jemaat berseru. Ya, We worship you Lord Jesus. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi. Jiwaku merindukanmu. Thank you Lord. Ya Allah yang hidup. jiwaku haus Rabashangara kepadamu, mata kaya rabashidi alababu. ya Hinaya Allah masyandara yang malaya masyadala. hidup. Aku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan, ku bersyukur dengan kuat. Angkat saudara, sembah Tuhan. Hallelujah. We worship you Lord Jesus. We magnify you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
balaya bakraya muramata syara muramana maramata syara lamata Bibia muramana ya masyadu. Haleluya. Seberapa kuat seruan kami kepada Tuhan. Itulah yang kami percaya, dupa kami yang kami angkat bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya kami punya ibadah dibenarkan. Dan kami percaya kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kami semua terima restorasi-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini pun Kau akan memberikan kami pembelajaran hukum-hukum-Mu. Supaya kami punya jalan menjadi benar. Sementara kami boleh ada di tengah tantangan dunia ini. Yang tidak menentu arah, tetapi kami percaya ketika kami bersandar sepenuh, hukum-hukum-Mu lah yang menentukan jalan kami. Dan di depan kami akan jumpa gerbang keberkatan-Mu. Terpuji nama-Mu, kami buka pintu hati kami. Sampaikan isi hati, firman dan kebenaran-Mu. Tegur kami, sapa kami, nasihati kami, benarkan jalan hidup kami, luruskan konsep keimanan kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami sambut firman-Mu yang siap dengarkan firman Tuhan semua. Katakan, tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Silakan semua duduk. Thank you for the musician, terima kasih. Baik, puji Tuhan, seberapa banyak saudara yang merasa, saya bikin satu pertanyaan, yang merasa saudara beribadah di tempat ini, yang merasa beribadah di tempat ini saudara diberkati oleh Tuhan. Coba angkat tangan saudara. Yang merasa, yang tidak merasa tidak perlu angkat tangan. Jadi saya mau tahu yang gak kerasa diberkati di tempat ini. Yang merasa diberkati ibadah di tempat ini, coba angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya semua pasti diberkati. Kalau tidak kan tidak mungkin keberadaan saudara ada di pagi hari ini. Para pelayan pun kami percaya diberkati. When they are worshiping God, ketika mereka mulai mengangkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yang bukan hanya merupakan sebuah appearance atau penampilan kepada gereja. Mereka taruh kesungguhan hati mereka kepada Tuhan. Mereka semua mengalami lawatan Tuhan. Ya apa ya? Puji Tuhan. Tepuk tangan pelayan Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, dari tema yang saya dapatkan lewat doa saya untuk sepanjang tahun ini adalah penataan ulang, realignment. Penataan ulang. Gereja perlu menata ulang. And this is the opportunity. Inilah kesempatan yang Tuhan beri. Adanya pandemi saudara. Adanya kesukaran hidup. Adanya permasalahan yang sedang ada di tapak-tapak kehidupan kita. That is the opportunity, adalah kesempatan yang Tuhan beri buat gereja. Dan gereja itu, and the church is us. Gereja itu bukan bangunan saudara. Perhatikan baik-baik. Gereja itu is not a building. Church is us. Gereja itu saudara. Jadi one day, satu hari nanti saudara. Tidak ada lagi boleh manusia beribadah di bangunan. Saudara telah menjadikan diri saudara as thy church, sebagai gereja Tuhan. Itu penting. Itu penting saudara. Jadi jangan digugurkan imanmu karena ada pandemi. Kemarin ada sepanjang tahun kita benar-benar kita dibuat rasa gelisah. Karena enggak ada tampilan diri kita beribadah sama-sama. Sebenarnya enggak boleh kita rasa seperti itu. Dan saya jumpai banyak jemaat Tuhan rasa seperti feel lonely saudara. Why? Mereka enggak datang pada gereja. Ya apa ya? Pelayan Tuhan juga demikian bukan? Feel missing God, rasa rindu sekali. Mau
menyembah Tuhan dengan cara seperti biasa. Cara seperti biasa. Gereja bukan rutinitas. Katakan sama-sama dengan saya, gereja bukan rutinitas. 2, 3. Ya, jadi kita mesti ada punya relationship with God, saudara. Hubungan dengan Tuhan. Secara pribadi, dan memang Tuhan adakan pandemi ini supaya manusia Kristen yang berasa dirinya iman kepada Kristus punya relationship person to person, in person with God, secara pribadi dengan Tuhan. Jangan terus ngendon sama-sama, kalau gak ada gereja bubar semua. Hatinya itu loh saudara harus tetap. Saudara. Jiwanya itu loh harus tetap. Tidak ada bangunan, tidak apa-apa. Connection harus tetap ada. Tanggung jawab, responsibility sebagai umat Tuhan harus ada. Katakan harus ada, 2, 3. Nah, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya apa? Saudara pikir sendiri. Tidak perlu begitu ada gereja baru ada tanggung jawab. Jangan saudara. Tidak ada kegiatan, tanggung jawab tetap harus ada. Wah, bagaimana tanggung jawab harus saya jalankan? Penghasilan tidak ada. Jangan dihitung dan jangan pernah hitung-hitung sama Tuhan, saudara. Selama kita main kalkulasi sama Tuhan, Tuhan di kerajaan sana buat kalkulasi, mati kita semua. Katakan mati saya semua. Iya. Jangan main sipuah sama Tuhan. Itu bahasa Inggrisnya, saudara. Ya, realignment, subtema khotbah yang saya prepare buat saudara. Subtemanya, belum pokok bahasannya. Subtemanya, saudara, Christianity who is configured on Christ. Ini subtema saya. Saya terjemahkan begini. Subtema yang saya bawa pagi hari ini. Untuk refreshing, untuk penyegaran dan menyegarkan kita. Ya, saudara suka dengar khotbah-khotbah yang letih, lesu, lemah, gemulai. Saya bukan tipikal seperti itu, saudara. Saya punya khotbah tipikal seperti ini karena saya evangelism, saya penginjil, saudara. Saya kemana-mana harus punya suara kuat. Seandainya ini mic gak bisa dukung saya taruh mic saya akan berbicara tanpa mic. Oh, Yesus aja bisa berkhotbah di bukit tanpa mic. Dan berapa ribu orang dengar di bawah? Berapa ribu? Banyak, ribuan, 3.000 manusia. Yesus khotbah jauh di atas bukit. Tetapi puji Tuhan, hari ini saya dapat anugerah. Suaranya indah sekali. Ya, para musisian rasa suaranya indah pagi hari ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Tepuk tangan buat multimedia soundman kita diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang lebih lagi. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kekristenan yang maksudnya configured on Christ, berpola sebagai sosok Kristen yang berkonfigurasi. Ya, kekristenan yang berkonfigurasi, kekristenan yang bertumbuh, kekristenan yang pola kekristenannya berkomposisi, straight on the Christ. Berkonfigurasi menjadi Kristen yang berkonfigurasi, menjadi Kristen yang bertumbuh, menjadi Kristen yang berkomposisi pada Kristus. Katakan pada Kristus. 2, 3. Katakan pada Kristus. 2, 3. Not to man. Tidak pada manusia. Tidak pada saya. Tidak pada pendeta. Jangan cari pendeta. Don't ever look for pastor. Jangan pernah cari pendeta, saudara. Carilah Kristus. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Cari manusia, kecewa saudara. Tumpuannya itu harus benar. Saudara mau idolakan siapa? Tidak ada manusia yang bisa diidolakan sekarang ini, tidak ada. Saudara idolakan saya pun salah. Tidak ada. Pendeta mana yang terhebat mau diidolakan? Tidak ada. Banyak kelemahan, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Di atas mimbar saja tampil cantik, saudara. Yang tahu adalah orang intern di dalam siapa pendeta itu, saudara. Setuju katakan amin? Yang tahu siapa saya itu istri saya, anak saya, pembantu saya, suster saya tahu. Orang lain tidak tahu. Yang tahu siapa saya di sini, I am a good man. Saya orang yang rendah hati. Yang di sini loh. Makanya
kesempatan sekarang, tumpuanmu sebagai sosok Kristen, sebagai gereja, itu on Christ. Hanya pada Kristus. Kalau tidak ada manusianya, kalau kita pada Kristus, gereja akan terus berjalan. Percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Itu lo harus bertumpu, berkonfigurasi, berkomposisi. Kalau terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17. Tampilkan saja ayatnya, jangan isinya. Tolong isinya jangan dikasih, jangan diperlihatkan. Ya. Efesus 4 ayat 17, karena saya lebih fokus saudara mencatat ayat. Katakan mencatat ayat 23. Katakan mencatat ayat 23. Sekali katakan mencatat ayat 23. Nah, jangan baca banyak dilupa. Catat nanti di rumah dibaca lagi saudara. Ini Pak Franky ini bicara betul enggak? Sesuai enggak? Sama enggak? Tertunjang enggak dengan ayat firmannya? Dibaca, dicatat, dengar khotbah saya. Berkonfigurasi, berkomposisi, bertumpu pada Kristus, kekristenan yang dimaksud dari Efesus 4 ayat 17 adalah menjadi Kristen yang mau mengenal, menjadi Kristen yang mau mengenal, saya ulangi, menjadi Kristen yang mau mengenal dengan benar personalitasnya Tuhan. Ada banyak orang ke gereja 3 tahun, 5 tahun. Ibu berapa tahun ke gereja? 5 tahun. Saya 30 tahun. Pelayanan dalam ladang Tuhan. Saya melihat hamba-hamba Tuhan juga banyak yang melayani. 10 tahun. 15 tahun. Para pelayan, prophetic, worship leader, musician ada yang 6 tahun. 7 tahun. Tapi ketika saya mulai duduk bersama, kita bersekutu dan bertanya, do you know who God is? Saya tahu. Saya tahu siapa Allah. Siapa? Saya tanya. Who is your God? Seperti apa personalitas Tuhan itu? Kalau kita benar tahu, kita tidak akan pernah gugur saudara. Ketika kita hadapi masalah, hadapi tantangan hidup. Gak akan gugur kalau kita benar-benar kenal personalitasnya. 30 tahun saya pelayanan Tuhan. Naik turun. Dihargain, dilecehkan, dihormati, lalu dicemoohkan. Ya, dibicarakan, dipopularitaskan, dijatuhkan. Itu saya. Naik turun. But I don't care. Saya tidak cari kepujian manusia. Itu juga yang saya mau ajarkan kepada saudara. Jangan cari kepujian manusia di tempat ini. Setuju katakan amin? Look to God, saudara. Ya. Perkonfigurasi, bertumpu Efesus 4 ayat 17. Menjadi Kristen yang benar-benar bisa mengenal personalitasnya Tuhan. Yaitu sifat-sifatnya Tuhan. Saudara mesti kenal sifat-sifatnya Tuhan. Bukan saja kenal sifatnya tapi emosionalnya. Ya, saya kalau sudah coba ajak nyembah saudara, saya enggak masuk ke emosionalnya saudara. Sorry aja, saya enggak mau terpancing dengan saudara. Ketika saya masuk sulit untuk saya tangkap catch his anointing. Ketika saya sulit untuk menangkap pengurapan, saya berhenti saudara. Means gereja harus belajar lagi. Saya seperti itu. Ada banyak gereja bisa terima saya karena saya berbicara cukup tegas. Ada banyak gereja yang menolak saya. Wah nyinggung saya nih. Saya tidak peduli saudara. Lebih baik disinggung saya daripada dipecat Tuhan. Setuju katakan amin saudara? Setuju katakan amin? Perlu ngerti emosionalnya Tuhan. Nyembah Tuhan enggak asalan saudara. Enggak abal-abal. Lalu rutinitas karena ada bahasa roh. Enggak seperti itu. Take deep. Bawa dalam sungguh-sungguh dari dasar hatimu. From deep from your own heart. Then try to worship God. Kahabanesha tatur kolobahashando.
Hipukutoro mahashando. Saudara, bawa dari hatimu. Jangan cuma bahasa rutin yang kita pakai. I love you, I love you, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you, I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. Bring your heart, bawa hatimu. Jangan cuma begini, I love you, I love you, I love you, Lord. Angkat tangan, I love you, I love you. Tangan, bring your heart. Worship, use your heart, saudara. Saya enggak singgung siapa, kita semua, saudara. Mesti ngerti emosionalnya Tuhan. Ketika saya duduk dengan pendeta senior saya, waktu dulu, saya belajar menyembah Tuhan. Saya tutup mata dimarah loh sama dia. Dia ajar saya begini, Frank, duduk samping aku. Ini doa malam saudara. Yang datang tuh 3.000-an di bawah, semua nyembah Tuhan. Lalu saya tutup mata. Tutup matamu. Kamu bawa mereka ini, kamu bawa kapal. Kamu tutup, nabrak kapalnya. Buka matamu, sekali tutup, sekali buka. Lihat, kemana kamu bawa perahumu? Oke bos, dia katakan, lihat saya. Saya lihat dia angkat kata basyataraba, dia lepas. Jemaat mulai nyembah. Bawa perahu itu baik-baik, saudara. Kalau katakan saya di sini nyembah, saudara ajak, kalau saya cuma merem doang. Saudara juga merem. Saya merem, tutup mata, saudara tutup mata. Yang terjadi apa? Tidur kita semua, saudara. Enggak ada excited to your God, enggak ada satu rasa, wow, I meet my God. Jangan begini, saudara. Apa? Saya lihat ke belakang. Apa? Saudara lagi apa ini? Sorry ya. Saudara maafkan saya. Maafkan saya ya. Maafkan saya ya. Kita mesti saling mau dinasehati. Nanti bagiannya ini saudara ya. Hukum-hukumnya Tuhan, itu personalitas Tuhan. Cara-cara kerjanya Tuhan. Kita mesti tahu. Wow, ada persoalan besar seperti ini, dunia ini sekarang dampak kepada Indonesia. Cara kerjanya Tuhan, saudara. Jangan lihat problemnya. Mungkin Tuhan ada campur tangan sedang bekerja di dalamnya, ngajar gereja supaya gereja menjadi gereja yang tidak mudah rapuh. Katakan amin. Tidak mudah rapuh, sudah lewati kondisi yang berbeda. Setiap waktu kondisi akan berbeda. Setiap hari kondisi berbeda. Setiap minggu selesai saudara ibadah masuk kepada minggu berikut, kondisinya berbeda. Setiap bulan kondisinya berbeda. Setiap tahun kondisinya berbeda. Tuhan mau kita menjadi gereja yang tidak mudah rapuh, tapi menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Yang lebih greget, tepuk tangan lebih meriah, lebih meriah. Tapi saudara ngerti maksudnya ya? Karena gereja akhir-akhir yang saya ajak tepuk tangan, wah, ngomong apa? Boh. Itu destinasi saudara. Gereja yang bertumpu adalah gereja yang bisa dengan benar mengenal personalitasnya Tuhan. Nah saudara, lewat ini saya mau ajak kepada saudara masuk ke dalam intinya. Ya, masih ada waktu saya Pak? Masuk ke dalam intinya, kita akan belajar pokok bahasannya. Tadi temanya penataan ulang. Subtemanya menjadi gereja yang bertumpu kepada Kristus. Pokok bahasannya kita akan belajar perihal, catat baik-baik ya.
4 pilar dasar, ini kita akan belajar. 4 pilar dasar hukum bakunya, 4 pilar dasar hukum bakunya keagamaan Farisi yang harus kita tumbangkan, saudara, sekarang ini. 4 pilar dasar yang mungkin kita mau koreksi diri kita punya iman kekristenan kita. Apa sudah benar pada Kristus atau lifestyle kita punya iman kekristenan kita modelnya orang Farisi. Kalau itu masih ada sampai sekarang, tumbangkan saudara, robohkan. Kalau tidak, kita akan alami masalah besar dengan Tuhan. Benar saudara. Jangan main-main, ini waktu sudah tidak ngerti lagi kapan Tuhan datang ya. Saya bukan orang yang tahu ngerti kapan Tuhan datang. Tapi persiapkan bejana itu baik-baik. Amin saudara. Persiapkan dirimu baik-baik. Jangan asal ke gereja aja. Jangan asal jadi orang percaya saja. Itu waktu yang kemarin saudara, sekarang lewat. Saudara harus lebih lagi punya pengertian yang dalam. Kalau aku punya cara hidup kekristenanku masih seperti orang Farisi. Tidak boleh lagi sekarang. 4 pilar dasar ya, yang harus kita tumbangkan. 4 pilar dasar. Katakan sama-sama dengan saya, 4 pilar dasar. 2, 3. Lihat kiri kanan, 4 pilar dasar. Katakan, 4 pilar dasar. Kalau masih ada pada kamu, katakan. Kalau masih ada pada kamu, katakan, kiri kanan. Kalau masih ada pada kamu, bertobat kamu. Nah. Lihat dong, kalau enggak saya enggak mau khotbah. Katakan, lihat kiri kanan. 4 pilar dasar. Kalau ada pada kamu, bertobat kamu. Iya. Bertobat saya Frankie. Itu juga buat saya saudara ya. Pedangkan bermata dua, menusuk ke sana, menusuk ke saya. Saya tidak mau asal bisa ngajar, saya bukan pelaku. Saya kepingin belajar terus menjadi pelaku. Bukan cuma bisa ngajar saudara. Orang ngajar tuh gampang, ngelakukan tuh yang susah. Pilar yang pertama terambil dari Markus pasal 7, jangan ditampilkan ayatnya, tolong dicatat saja. Jadi muatan ayatnya jangan ditampilkan, ayatnya boleh ditampilkan supaya bisa dicatat. Markus 7 ayat 7 sampai 9 ya. Pilar yang pertama terambil dari Markus 7 ayat 7 sampai 9, saya jelaskan kesimpulan ayatnya. Nah nanti saudara baca muatannya di rumah ya. Kejelasannya begini dari Markus 7 ayat 7 sampai 9. About their harassment of divine priority. Yang harus kita robohkan dari keagamaan orang Farisi adalah perihal pelecehan prioritas ketuhanan. Orang Farisi itu gemar sekali untuk melecehkan prioritas Tuhan. Orang Farisi itu punya keagamaannya lebih fokus saudara. Lebih tajam bukan kepada Tuhan, tetapi lebih tajam menempatkan kepada perintah manusia. Itu orang Farisi. Contoh begini, contoh. Saya kan pelayan Tuhan yang kemana-mana ini, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Australia, ya puji Tuhan ya, ke Jawa, ke Banyuwangi, ke Jember, ke Ponorogo. Nah besok saya mau ke Madiun, ya saudara. Perlu kita belajar saudara. Jangan sampai kita ini lebih dengar suara manusia. Ya, beberapa gereja kalau saya melayani sebelum saya pelayanan saya dipanggil sama Bapak Gembala dan tim pengerjanya. Pak Frankie bisa duduk sebentar. Apa ya? Pak nanti kalau bicara di mimbar, Pak ngomongin ini ya Pak. Pak ngomongin persepuluhan Pak. Aduh ini persembahannya ini sudah, waduh sejak pandemi ini turun Pak. Enggak mau saya. Saya bilang sama pendetanya, saya bukan pendeta jual obat. Kalau mau ngomong soal persepuluhan ngomong sendiri, kan Anda gembala bukan tugas saya. Setuju katakan amin saudara? Setuju katakan amin? Tugas gembala jangan pesan-pesan sama saya. Yang saya mau bicarakan suara Tuhan bukan suara manusia. Demikian yang harus saudara pendengarkan suara keluar. Bukan suara seruan hati kebencianmu. Serukan suara Tuhan ke sana. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara.
Jangan cerita jeleknya gereja kita, jangan cerita jeleknya pendeta ini, pendeta itu, jangan lagi saudara. Jangan cerita musiknya seperti ini, jangan cerita aduh alat musiknya, aduh ini sound system. Jangan cerita, kalau nggak setuju ya nggak usah datang saudara. Setuju katakan amin. Kita kesini cari Tuhan. Yang kita dengar suara Tuhan, yang kita ceritakan tentang Tuhan, bukan manusia. Katakan amin. Katakan amin. Nggak ada mengeluh-elukan manusia ini di sini, nggak ada saudara. Tapi kita bisa ngomong begini, oh through your ministry. Lewat pelayananmu, aku rasakan hadirat Tuhan. Boleh saudara. Lewat pelayananmu. Sebenarnya saudara dapat atau tidak pengurapan di tempat itu. Bukan salah kita ini, bukan salah kita. It's you. Saudara datang bawa hatinya bagaimana ke tempat ini. Katakan amin. We do our best. Tadi saya datang sebelum gereja ada. Mereka latihan semua. Mereka tidak asalan di sini saudara. Mereka latihan semua. Jadi kalau mereka sudah do the best. Saudara nggak dapat apa-apa. Bukan salah mereka. Salah hatimu. Katakan amin. Oh saya nggak dapat apa-apa nih. Saya nggak tahu dapat apa-apa nih. Ya karena kamu bawa hatimu kemana di tempat ini. Kamu masih judging, masih menghakimi. Terimalah. Waktu diangkat. Masuklah sama-sama, saudara. Anointing is come from God. Pengurapan datang dari Tuhan. Ini kita semua cuma alat. Saya alat, mereka alat. Pesan Tuhan harus didahulukan. Tapi orang Farisi, pesan manusia. Saudara koreksi, masih ada nggak pada saudara? Lebih vokal suara manusia. Bertobat saudara. Minggu ke gereja, hari Senin sampai Sabtu yang diomongin orang, terus kelemahannya, terus pendeta, terus ini pendeta ini. Ya, pendeta biar bagaimana itu diurapi Tuhan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Jangan mengusik hambanya yang diurapi. Itu urusannya Tuhan. Tuhan yang tampar dia, Tuhan yang pukul dia. Tuhan yang pukul saya, bukan saudara yang pukul saya. Katakan amin. Jadi doakan saja Tuhan buat dia bertobat. Lebih baik begitu daripada saudara ceritakan keburukan seseorang. Belajar buat jadi dewasa opo. Oh saudara, itu bahasa Inggrisnya. Belajar buat jadi dewasa opo, itu bahasa Inggrisnya saudara. Katakan kiri kanan, belajar jadi dewasa opo oh gitu. Iya, ya. Kita ini kurang dewasa dalam sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Lebih lagi orang Farisi hati jiwanya bukan perintah manusia tapi lebih condong kepada tradisi nenek moyang dibanding hukum kebenaran saudara. Ya, ada di gereja Tuhan juga seperti itu. Ikut Tuhan, dengar firman Tuhan, nyanyi, nyembah. Tapi pulang punya ajaran nenek moyang tuh melekat. Waduh, wah puji Tuhan. Pakai puji Tuhan. Kupu-kupu teko nang omaku. Besok ada tamu luar biasa datang karena ada kupu-kupu teko. Apa urusannya kupu-kupu sama tamu istimewa? Saudara nggak ada. Tapi orang Kristen hanya begitu loh. Wah, jangan buka payung di dalam rumah lo. Dalam nama Yesus jangan lo. Nanti ada yang meninggal. Dalam nama Yesus. Dihubungkan dengan buka payung. Apa nyambung saudara? Nggak nyambung. Oh, istrinya pendeta nih. Kita lagi ngomong-ngomong nih enak. Istrinya pendeta saudara. Lagi ada 7-8 pendeta. Suami istri lagi ngumpul-ngumpul seminar. Lagi ada di luar kota. Pak Franky tanganku gatel. Mau dapat duit banyak. Goblok van de tolol itu saudara. Pendeta kok percaya begituan? Apa hubungannya tangan gatal jadi garuk? Gak ada hubungannya sama duit, gak ada. Tapi orang Kristen masih ada. Saudara berhenti saudara ya. Amsal 9 ayat 6 dikatakan di sana buanglah kebodohan. Nah ini boleh kita baca, bisa ditampilkan. Tolong Amsal 9 ayat 6. Ini boleh ditampilkan. Kita baca sama-sama, sekali-sekali bolehlah baca. 1, 2, 3. Yang kuat. 1, 2, 3. Jadi dibuang saudara, kebodohan. Jangan kita terpleset, terseret kepada ajaran-ajaran seperti itu. Ajaran nenek moyang.
Aduh, saya pernah dari umur 10 tahun sampai 17 tahun saya trauma, enggak berani dudukin bantal, saudara. Karena mama saya bilang gini, Frank, jangan duduk di bantal nanti bokongmu itu lebih sulen. Coba orang tua ngajarkan gitu, mama saya orang Kristen soalnya, wes gak gena ini, Kristen apa nih mama saya. Akhirnya saya jadi pendeta baru tanya, Mam, apa hubungannya nih? Bisul sama dudukin bantal. Ya ndak ada sih, kan bantal itu untuk kepala bukan untuk bokongmu. Ya ngomong aja gitu loh, kenapa pakai bisul? Ngomong aja yang benar, jangan duduki bantal lo. Bantal untuk kepala bukan untuk bokongmu, itu mambu. Beres toh? Tapi kita ini lo ngikutin terus ajaran nenek moyang. Untung saya berhenti, untung puji Tuhan. Eka gak ajarin sama anak-anak Eka sama cucu Eka. Saya punya cucu saya hampir 3 saudara. Tapi lihat tampilannya masih oke toh. Tadi kita bilang tidak ada kesepakatan loh. Telepon besok pakai baju cuan ini. Gak ada. Saya datang loh kok sama ya. Pemain musik sama saya kok sama ya. Berarti Eka memang lagi ngetren ya saudara. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Ya. Baik, buang kebodohan, ikut pengertian, baru kita dapat hidup. Baru kita peroleh kemurahan. His grace, His mercy, His favor. Kalau sama hukum, bukan ajaran manusia. Ajaran manusia tidak dapat apa-apa saudara. Ya, tradisi nenek moyang tidak dapat apa-apa. Malah membuat kita takut, gelisah, kita punya hidup. Ada lagi ngomong begini, lagi musim sakit penyakit ini. Ya, ayo, ya. Pokok Tuhan tolong deh, pokok Tuhan tolong. Apa resepnya? Itu loh, ada lempuyang sama bawang, cucuin di depan rumahmu. Virus udah bisa masuk, apa hubungannya? Sekarang saya mau tanya, corona ada hubungannya sama lempuyang enggak saudara? Ada enggak? Kita taruh lempuyang bawang merah di depan, virus enggak masuk. Ada enggak hubungannya? Tidak ada. Sudah berhenti hal kebodohan. Ya, kita kejar pengertian. Ikuti protokol yang ada, pemerintah punya. Ikuti juga protokol kerajaan. Engkau selamat, engkau diberkati, engkau sehat. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Nah, yang kedua saudara, yang kedua ya. Yang harus kita tumbangkan dari pegangannya orang Farisi punya kepercayaan saudara. Agama mereka. Community exploitation. Terambil dari Lukas 11 ayat 44. Ya, tampilkan saja ayatnya bisa dicatat. Lukas 11 ayat 44. Community exploitation, eksploitasi komunitas. Itu yang sering dilakukan orang kaum Farisi. Mereka kumpul-kumpul, mereka adakan persekutuan bersama. Tapi tujuannya eksploitasi komunitas. Ya, kalau saya baca, bolehlah saya baca sedikit lah. Saya baca ya, Lukas 11, 44, tapi gak usah ditampilkan, boleh. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Celaka kata Tuhan. Kamu orang Farisi. Celaka kamu kalau kamu dengan sengaja. Ini pengertiannya ayat ini. Kalau kamu dengan sengaja menjebak orang-orang di sekitarmu. Ada kubur gak ada pelang. Itu berarti menjebak. Jadi Tuhan pesan begini. Kalau Kristenmu bergaya Farisi. Yang suka menjebak orang di sekitarmu. Bertobat. Katakan amin. Katakan amin. Jebak saudara. Menjebak orang di sekitar kita. Celaka kata Tuhan. Mendayagunakan orang-orang di sekitar kita. Maksudnya memfungsikan gitu loh. Ya, memperalat. Celaka kamu. Bertobat. Melayani dalam gereja Tuhan. Beribadah dalam gereja Tuhan. Tapi mendayagunakan orang yang ada di sekitarnya. Memanfaatkan gitu loh. Wah ini kira-kira sepertinya bisa nih. Aku dekat dia ini, aku bisa untung ini. Sepertinya dekat dia ini, waduh aku ada jalan yang dibukakan nih. Wow, aku mau ke gereja nih MCC nih. MCC betul ya. Aku mau di sana nih yang laki-laki nih. Kenapa? Oh yang singer, cantik rek. Walaupun dikasih masker, seksi. Seksi, saudara. Itu memanfaatkan sekitarmu. Tidak tulus,
Tidak murni, aku mau melayani di gereja ini karena aku dapat sesuatu. Tidak tulus, tidak murni, motivasinya cari keuntungan saudara. Tobat, menjebak, mendaya gunakan, mengeruk, mengeras, memeras, merampok saudara. Apakah itu kekayaan yang ada di sekitar, apa itu kejayaan, apa itu kebaikan, apa itu ketulusan. Ya seringkali kita tulus dimanfaatkan orang. Pernah gak kamu? Tulus udah baik nih, jujur. Tapi difungsikan orang. Pernah gak? Pernah seringkali. Udah tolong orang tapi bahasa Perancisnya dicia saudara. You know what is the meaning of cia? Nah itu. Disiasati orang saudara. Itu Kristen Farisi. Jangan ada di sini. Katakan amin saudara. Katakan amin. Eksploitasi komunitas. Aku ada tujuannya untuk mengeksploitasi. Mendatangkan keuntungan buat aku. Buat aku, buat aku, buat aku. No, church is for God. Gereja untuk Tuhan. Pelayanan untuk Tuhan. Ibadahmu untuk Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Saya kalau sudah bicara ini greget gemes saudara. Ya. Tapi saudara kira-kira tobat gak ngundang saya di sini? Kalau saya khotbah begini. Ya, mudah-mudahan tobat saudara. Kalau saya sudah tobat kan berarti saya gak ada lagi di sini ya. Saudara, mari. Jangan jadi Kristen yang suka ngambil keuntungan. Di dalam ibadahmu ikut Tuhan. Yang ketiga saudara. Kalau ada sunatlah hatimu. Ya, sunat hatimu. Sunat hati. Katakan sunat hati 2-3. Katakan sunat hati 2-3. Hatimu yang disunat. Kalau perjanjian lama sunat fisik. Tapi di perjanjian baru sunat hati. Hatimu yang harus disunat. Diperbaharui saudara. Jadi harum. Seperti dupa bagi Tuhan. Yang ketiga. Matius 23 ayat 3b. Matius 23 ayat 3b. Saya baca ayatnya. Matius 23 ayat 3b. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Pilar yang ketiga yang perlu kita robohkan dari kepercayaan keagamaan Farisi adalah boastful of knowledge. Boastful of knowledge is mean artinya sombong pengetahuan. Saudara. Kita tidak perlu sombong pengetahuan. Tidak perlu. Saudara sekolah STH, MTH, DTH, PPH, HH, terserah saudara. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ya, boastful of knowledge, sombong pengetahuan. Kenapa kita tidak perlu sombong? Sebab saudara, bukan berapa dalamnya pengetahuan seseorang yang dinilai oleh Tuhan dan di komunitasmu. Ya, bukan berapa hebatnya saya berkhotbah. Bukan berapa hebatnya pemain keyboard bisa tampil begitu luar biasa. Tetapi saudara, yang dinilai, yang dilihat oleh Tuhan dan orang sekeliling kita adalah peran teladan dari seseorang itu. Peran teladanmu. Katakan peran teladan 2-3. Peran teladan. Sekarang saudara lihat saya baik, tadi saya katakan dari awal. Saudara lihat saya baik, sendah hati. Wah bagus khotbahnya berapi-api. Tapi seandainya saudara melihat saya di mall sana, saya ngopi dengan perempuan cantik. Apa pandangan saudara? Ujuk iki. Bohong. Tukang tipu. Tipu sana, tipu sini, omong besar sana, omong besar sini. Saudara, yang dinilai orang bukan berapa hebatnya kita. Yang dinilai orang bukan berapa hebatnya kamu. Yang dinilai orang, saya ulangi, bukan berapa hebatnya kamu. Tetapi peran teladanmu yang engkau contohkan. Ketika engkau berjalan, ketika engkau berbicara, ketika engkau merencanakan sesuatu. Itu teladan yang dilihat. Duduk sama-sama, bukan punya satu tujuan, visi yang buruk. Gimana cara hancurkan ini? Gimana cara bikin grup ini supaya ngelawan grup itu. Itu tidak baik saudara. Tidak baik itu. Tapi seolah-olah kita menjadi seorang pelayan yang luar biasa dalam gereja.
kepingin dihormati saudara. Tapi tampilannya enggak ada. Percuma. Boastful of knowledge, sombong pengetahuan, sombong pengalaman saudara. Wow, Pak Franky kok enak ya Pak nyembahnya? Bukan saya juga nikmati kok. Tidak perlu ada yang kita sombongkan saudara. Tidak ada yang kita perlu sombongkan. Yang perlu kita agung dan puji Tuhan Yesus di atas segalanya. Setuju, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, jadi hati-hati kalau kita masih grumpy, suka marah, fiber, pembohong, pendusta, ya, trickster, tipu daya, tipu sini, backbiter, pemfitnah, ya, bitterness, hati jiwanya masih ada kepahitan, bertobat. Amin. Bertobat, katakan amin. Angkat tangan begini saudara. Lihat kiri kanan. Masih suka fitnah kamu? Lihat, masih suka fitnah kamu? Bertobat saudara. Ya. Hebat pengetahuan, hebat ilmu. Ya. Banyak dengar firman Tuhan, banyak doa, banyak melayani. Tapi hidupnya masih suka fitnah sana sini. Percuma, gak ada nilai, gak dinilai Tuhan. Tuhan datang, gak ada harganya kita. Tanah yang gak ada harganya, debu gak ada nilainya. Habis kita gak ada eternal life tuh gak ada, hidup kekal tuh gak ada. Tujuan kita bukan di dunia loh saudara. Destinasi kita adalah hidup bersama Kristus. Di kerajaan yang kekal. Itu tujuan saudara. Jadi Kristen itu tujuan. Bukan jadi Kristen diberkati. Jangan itu saudara, salah. Itu resep dulu itu 10 tahun lalu jadi Kristen diberkati. Sekarang jadi Kristen apa saudara? Masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Berkat sudah jangan dipikir lagi. Berkat kalau Tuhan mau berkati gampang saudara. Tuhan mau buka pintu surga gampang. Tuhan mau buka tingkap langit gampang saudara. Jangan pikirkan sesuatu masalah lebih daripada Tuhanmu. Yang terakhir, pilar yang keempat. Katakan pilar yang keempat. Bukan saja sombong pengetahuan yang perlu kita robohkan di dalam kekristenan kita. Dalam tumpuan kepada Kristus. Tapi juga yang terambil dari Markus 12 ayat 38 sampai 39. Markus 12 ayat 38 sampai 39. Honor freak. Honor freak saudara. Ya, honor freak. Nah, saya baca deh, boleh tampilkan gak apa-apa? Tampilkan aja saya baca, udah palang tanggung. Markus 12 ayat 38. Ayat 38, Markus 12 ayat 38, 39. Nah, gak bisa baca, ada apanya di atas, saya gak bisa baca. 2, 3. Dalam berkata hati-hatilah apa? Yang suka apa? Memakai apa? Dan suka menerima apa? 39, buka. Yang suka apa? Di tempat apa? Ibadat dan di tempat terhormat dalam honor freak. Gila hormat, katakan gila hormat. Katakan gila hormat. Ya, gila hormat ini perlu nggak boleh ada lagi saudara. Tumpuan kepada Kristus, iman Kristen kita nggak boleh lagi ada gila hormat. Gila hormat tuh merasa diri menjadi seorang yang harus paling dituakan. Ya, sudah tua kok mau dituakan saudara. You know, sudah tua mau dituakan. Sudah tua tuh susah, mau ngomong aja susah saudara. Iya toh? Betul, kalau orang sudah tua kan ngomong susah Pak. Sudah begini ngomong mau dituain saudara. Sudah ngomong susah. Pakai masker lagi. Dengar nggak saudara? Dengar nggak? Sekarang saya nyanyi. Copot dia tuh. Dengar nggak? Udah. Contohnya itu saja. Honor freak saudara. Sudah seperti jadi orang senior tapi mau dituakan gitu. Harus ada. Pokoknya di mana ada
pertemuan, aku harus ada. Gak boleh gak ada loh, aku harus ada. Kalau aku datang, harus shalom loh. Oh selamat pagi loh. Kalau enggak awas loh. Merasa diri menjadi orang yang paling banyak peranannya. Oh gereja ini kalau enggak ada aku enggak jalan. Itu honor freak, itu gila hormat saudara. Oh kalau enggak ada yang main keyboard nih gereja enggak jalan. Itu gila hormat saudara. Saya belajar dari satu gereja kecil Pentakosta. Ya, gereja Pentakosta di Jakarta, bagian timur dalam sono ke arah Tangerang. Ya, ada 4 musik, tapi musiknya masih musik lama. Bassnya masih tahu? Bass petik yang besar, ukulele. Terus drumnya bukan drum tapi apa namanya? Pang ting pung, ya. Saudara musiknya nggak ada yang datang. Kenapa? Ngambek sama gembalanya. Lalu gembalanya apa? Diambil peran. Mari kita angkat pujian. Sebentar dia main di bass. Dung, pang, tipang, saudara. Saudara, kita tidak perlu cari kehormatan dalam pelayanan Tuhan. Katakan amin. Dalam ibadah ikut Tuhan, tidak perlu cari kehormatan. Oh aku yang terbaik, aku penyumbang terbesar di gereja ini. Semua orang harus hormati aku, siapa kita ini? Kekayaan semua cuma titipan Tuhan saudara. Katakan titipan Tuhan. Kekayaan itu titipan Tuhan, kursi kesuksesan mau titipan Tuhan. Kita mati nggak bawa apa-apa saudara. Nggak perlu cari hormat. Apa yang kita persembahkan, only for God. Perhatikan baik-baik. Saya tutup dengan ayat terakhir. Kita bangkit sama-sama. Takut kepanjangan, sudah ada 40 menit Pak ya. Nah. Kita baca ayat terakhir supaya saudara koreksi dari tadi apa yang saya sampaikan. 4 pilar ini kalau masih ada, wah ya kita perlu bertobat sungguh-sungguh. Ayat terakhir kita baca Matius pasal 5 ayat 20 karena ini perhatiannya, ini tekanannya. Matius 5 ayat 20 ya. Matius 5 ayat 20. Kalau saudara sudah siap kita baca sama-sama dengan suara kuat. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Sudah dapat? 1, 2, 3. Belum sehati, belum serentak. 1, 2, 3. Maka dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan apa? Itu saudara. That's the reward, itu upah. Kalau kita punya iman kekristenan kita masih statusnya keagamaan Farisi. Tidak terhitung di surga. Lalu buat apa? So what for? Are you sitting here, you standing here, worshiping your God, praising your God, serving Him. Buat apa kalau kita masih Farisi? Tidak ada surga, tempatmu bukan di sana. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Angkat tanganmu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan ku buka hati, ku buka hati. Suara yang kuat, yang kuat. Aku buka hatiku, buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih serentak, ku buka hatiku. Ku buka hati untuk
Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih bersama hati, aku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Katakan sekali lagi, aku buka hatiku Tuhan. Aku buka hati menyembah Roh-Mu Tuhan. Ku buka hatiku menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan memberi nasihat buat kami, sehingga kami punya jalan-jalan iman kami menjadi benar. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyembah, mengagung-agungkan Engkau. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami terima berkat-Mu, ajar kami untuk terus memuja-muja Engkau. Sebab kami percaya dari awal sampai pada akhirnya Kau sudah memberkati kami. Pujian, penyembahan, firman-Mu yang diperdengarkan, meterai buat iman kami. Angkat kedua belah tangan saudara. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran.
kasih Tuhan memberkati ibadah kami awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau memberkati puji-pujian kami, penyembahan kami. Engkau juga memberkati firman-Mu untuk kami bertumbuh sebagai gereja-Mu. Engkau memberkati kami dengan pengurapan yang baru. Engkau juga memberkati setiap persembahan-persembahan yang kami lakukan, kami kerjakan. Dengan ketulusan kami di tempat ini, kami berbagi persembahan kami, persepuluhan kami. Sekalipun begitu ada banyak Tuhan, ada banyak sekali problem masalah yang ada. Kami percaya di balik semua ini Tuhan tetap menjaga berkat Tuhan untuk kami. Berdoa untuk Ibu Gembala kami, diberkati dimanapun dia berada. Pengurapan ada tetap pada dia, diberkati Tuhan. Diberkati usaha pekerjaannya. Diberkati senior pastor kami Pak Sandi yang ada di tempat ini, yang menggembalakan juga, yang terus membawa perkembangan maju buat gereja ini. Beri hikmat, beri pengetahuan Tuhan, beri tanda-tanda ajaib, terus sertai dengan pengurapan-pengurapan yang baru. Tegakkan keadilan-Mu lewat hamba-Mu ini. Ya Tuhan, untuk kami yang ada, kami percaya telah terima berkat-Mu. Semua soundman, semua pelayan Tuhan, musician, singers, worship leader, semua para diakan, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, kami mengangkat kedua belah tangan kami, menengadakan wajah kami. Kekasih Tuhan, sekarang pulanglah membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di dalam nama anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, beserta kuat kuasa, kasih karunia Roh-Nya Kudus menyertai, memimpin, membimbing, dan memberkati hidupmu hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua diberkati, katakan amin. God bless you all.